Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, ini saya mau sharing satu barang juga yang teman-teman dari kemarin saya udah masuk ya. Nggak banyak sih, cuman karena secara pergerakan ini glitch, ini cukup bagus ya maksud saya, seperti itu. Jadi kemarin udah sekitar seminggu inilah saya masuk ya teman-teman. Kita akan tengok teman-teman ya. Ya kira-kira seperti inilah tampilan webnya. Kita tengok dulu. Oke, ini webnya, oke, ya seperti ini ya. Kalau mau ngelihat webnya langsung saja ke sini, ke alamat webnya. Terus ini sebentar, ini webnya dia, Glitch. Ini pernah saya bahas di video saya yang lama teman-teman. Video saya sebelumnya pernah membahas tentang Glitch ini. Ini posisinya saat ini dia berada di rank 456, 459 ranking dari Coin Market Cap. Ya memang ini kayaknya barang dengan range ranking yang jauh teman-teman ya. Maksud saya di ranking market cap yang sekitar 400-an yang pernah saya pegang. Biasanya saya megang di 25 seperti itu ya, sekitar 25 yang besar-besar dari coin market cap. Kalau teman-teman lihat di sini di urutan inilah ya, urutan ini saya biasanya mengambil sekitar 25 atau minimal yang di 100 teman-teman. Tapi saya juga pernah pegang yang di atas 100 ada juga. Ini termasuk yang ini tadi yang glitch ya teman-teman, yang GLCH ini juga saya pegang juga saat ini. Alasan pegang adalah ya karena secara chart teman-teman, pasti secara chart ya alasannya. Ini kalau kita akan lihat sekarang, kalau teman-teman mau melihat secara detail silahkan di sini ada ininya, ada webnya Glitch Finance ya teman-teman. Ini semuanya ada di sinilah seperti itu. Nah, di sini juga dia ada di Indodax teman-teman. Nah, ini saya belinya di Indodax juga. Nih, di dalam chart daily, kenapa kok saya beli ya? Karena pergerakannya ketika dia naik, retracement, terus turun, terus dia ada candle-candle yang bagus. Nah, seperti ini. Oke, saya coba bahas sekilas ya teman-teman ya. Ini nggak panjang kok. Ini cuma saya mau nyampein bahwa ini termasuk barang yang saya sukai pergerakannya. Jadi begini, kenapa saya ini ya? Karena dia kan pernah tinggi, terus di sini ada support ya. Ada ini adalah swing high-nya, kemudian ini adalah swing low. Nah, dia dalam tren turun ini dia ada sudah naik. Sebentar teman-teman. Ini adalah dalam tren dia turun ini, dia kan sudah retrace ke atas. Jadi kalau kita bikinkan seperti ini salah satu pertimbangan saya seperti ini. Nah, dalam tren dia turun ini, major trennya turun, dia udah retrace ke atas. Ada resistan pertama yang berhasil dinaikin, kedua, ketiga ya di sini pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kelima. Nah di sini saya mulai memantau lagi di sini. Dulu saya pernah analisa glitch ini mungkin bulan apa ya teman-teman. Udah lama glitch, tapi glitch saya lupa. Silakan cek di video saya ya. Itu saya pernah analisa tapi di Indodax. Bulan apa saya lupa, saya pernah analisa ini itu terus lama saya nggak pantau ini barang, saya nggak pantau ini barang, terus baru kemarin saya lihat, saya kan mencari screeningnya berdasarkan barang-barang yang mampu mantul. Jadi karena dia ada tren naik, di sini kebalikannya saya tarik trennya di sini. Nah, pada saat itu kan bareng-bareng Bitcoin tanggal berapa teman-teman? Tanggal 7 kalau nggak salah, 7 atau berapa Bitcoin ngedip dalam, ini barang malah lari. Nah, itulah yang saya pantau. Nah, akhirnya saya tarik Fibo-nya seperti ini. Nah, dalam tren dia naik ini, ketika waktu itu Bitcoin turun, dia malah naik. Nah, di sini adalah swing low, swing high. Nah, dia terkoreksi terus kan, terkoreksi. Ini support pertama, support kedua, support ketiga. Nah, di sini teman-teman. Di 61 ini penting karena di 61 dia ada pantulan dan dia berhasil kembali ke atas sehingga ada target ke
38. Nah, di 38 dia sempat naik ke atas kan, terus retest lagi, kemudian retest lagi 38 berulang-ulang. Akhirnya saya masuk. Masuknya belum lama sih, baru maksudnya masuk untuk trading ini belum lama ya, di kisaran ini. Jadi pas saya bikin video barang-barang yang mampu naik, cara ngecek cryptocurrency apakah dia bagus setelah mengalami koreksi dalam. Jadi ini setelah naik terkoreksi dalam. Waktu itu kan saya sampaikan kuncinya adalah di 38 retracement. Kalau dia naik di 38 retracement lanjut lagi ke sini, maka tren ini masih akan lanjut. Dan untuk hari ini dia masih lanjut teman-teman ya. Masih mencoba menembus high-nya di sini. Ini termasuk barang yang kalau kita analisa dari video yang saya jabarkan kemarin, yaitu cara mencari altcoin yang bagus, ini masuk kriterianya, glitch, ini masuk kriterianya, yaitu ketika dia naik, saya hapus dulu. Jadi ketika dia ada tren naik, saya ulang ya, di sini terus dia terkoreksi, pada saat koreksi ternyata dia mampu naik lagi di atas 38 retracement, dan ini per saat ini saya bikin video tadi sudah ngetes high sebelumnya. Jadi tren ini masih berlanjut naik. Ini ciri-ciri yang kemarin udah saya bahas. Karena udah saya bahas, saya di atas 38 bagus, saya masuk. Dan kondisinya adalah seperti itu. Jadi glitch juga masuk barang saya. Kemudian waktu itu dot teman-teman ya, dot. Tapi dot ini saat ini kan ya masih kurang begitu bagus walaupun dia di atas 38. Terus Algorand teman-teman. Algorand itu saya nggak bikin di sini. Algorand itu saya bikin di, saya coba ketik ya untuk Algorand. Bagus juga sepertinya pergerakannya. Ya, seperti ini untuk Algorand, saya coba cekkan ya. Ini juga barang saya juga, teman-teman. Algorand. Sebentar, saya agak keganggu dengan ini. Sebentar, saya tarik Fibo-nya ya, teman-teman. Ini juga saya ambil di sini. Nah, dia juga di atas 38 teman-teman ya, Algorand bagus, dan juga tadi ada satu lagi teman-teman. Apa ya, saya lupa. Ya itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Glitch, Algorand tapi masih ini beberapa, pokoknya intinya dia di atas 38 dan 23 ya teman-teman. Glitch oke ya, pergerakannya masih OTW. Nah ini seperti ini masih OTW juga. Ini adalah barang-barang yang saat ini pergerakannya cukup oke ketika marketnya yang lainnya masih belum begitu oke. Kalau Bitcoin sendiri masih oke teman-teman, nih ya. Bitcoin sendiri nggak ada masalah sih menurut saya pergerakannya. Kemarin ada yang nanya, Pak Bitcoin gimana Pak kok turun gitu. Waktu saya cek nggak turun, kemarin kan nanya di sini dia di atas 38. Mungkin dia menggunakan time frame ini ya, 5 menitan mungkin seperti itu. Kalau time frame daily nggak ada masalah, ini Bitcoin juga bagus pergerakannya. Seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya.